Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 11 SMK Farmasi Sehat Insan Perjuangan. Ketemu lagi dengan saya Bu Gita pada pelajaran pelayanan farmasi ilmu resep kelas 11 ya. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik. Dan meskipun kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, jangan lupa tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi, pakai masker jika keluar rumah, kemudian minum vitamin daya tahan tubuh ya bila perlu, kemudian istirahat yang cukup, itu yang pasti ya. Untuk pertemuan hari ini ya, kita akan membahas resep yang kemarin. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan resep, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, yang pertama untuk hari ini saya akan membahas resep 1 dan resep 2. Jadi untuk resep yang pertama itu kalian dapat resep yang isinya paracetamol dan saccharum lactis. Untuk paracetamolnya 3 gram ya di situ, kemudian saccharum lactisnya HIS atau quantum statis cukupnya. Kalian di situ disuruh membuat atau meracik sediaan pulveris berarti serbuk terbagi. Jadi kalian disuruh membuat puyer dengan jumlah 10. Seperti biasa untuk mengerjakannya, jadi yang pertama itu kita bahas yaitu kelengkapan resep. Untuk kelengkapan resep pada resep 1 ini yang tidak ada di resep yaitu alamat pasien, kemudian nomor ID dokter, kemudian nomor SIP dokter. Untuk nama dokternya sudah ada ya di situ, Dokter Arini. Kemudian alamatnya juga ada Jalan Kemanusiaan nomor 107 Sidoarjo. Kemudian untuk yang kedua, permasalahan resep juga tidak ada permasalahan. Kemudian narkotika psikotropika tidak ada karena paracetamol dan saccharum lactis bukan golongan psikonarko. Kemudian yang kedua, resep standar ya. Resep standarnya tidak ada di situ, kemudian dosis juga tidak ada dosisnya. Kemudian untuk pemberian sekarang, jadi yang pertama nama obatnya paracetamol ya tadi, untuk sinonimnya yaitu acetaminophen. Untuk pemberiannya serbuknya hablur, kemudian warna putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit. Jadi rasanya sedikit pahit. Kemudian larut dalam air mendidih dan dalam natrium hidroksida 1, kemudian mudah larut dalam etanol. Khasiatnya untuk apa? Yaitu untuk antipiretik dan analgesik. Antipiretik itu untuk menurunkan demam dan analgesik untuk menurunkan pereda nyeri atau menurunkan nyeri. Kemudian yang kedua ada saccharum lactis, yaitu hablur atau serbuk hablur, warnanya putih, kemudian tidak berbau dan rasanya pahit. Sangat sukar larut dalam air, kemudian larut dalam etanol 95% P, dalam eter P, kemudian dalam larutan alkali hidroksida dan dalam larutan alkali karbonat. Fungsinya untuk apa? Sebagai zat tambahan. Kemudian yang ketujuh ada penimbangan bahan. Ya, penimbangan bahan ini obat yang akan kalian ambil. Jadi yang pertama itu ada obat paracetamol. Di resep berhubung kalian hanya ini untuk perintahnya yaitu campur dan buatlah serbuk sejumlah 10 ya. Jadi tidak ada dengan takaran dosis sedemikian, berarti untuk 3 gram itu dibagi menjadi 10 ya. Jadi setiap bungkusnya itu berisi 300 mg paracetamol. Berarti kalau untuk 10 bungkus kan tetap ya 3 gram. Berarti kalian nimbang paracetamolnya 3 gram. Kemudian saccharum lactisnya ini secukupnya.
karena tadi rasa paracetamol pahit ya, jadi setengahnya saya ambil setengahnya dari paracetamol. Jadi untuk SL-nya hanya 1500 mg atau 1,5 gram, karena secukupnya ya, kita sepakati kalau SL-nya pakai 1500 mg. Kemudian cara pembuatannya seperti biasa. Yang pertama pasti siapkan alat dan bahan, kemudian setarakan timbangan, terus timbang semua bahan ya. Jadi paracetamol ditimbang 3 gram, kemudian SL-nya 1,5 gram. Kemudian yang pertama yaitu masukkan paracetamol. Jadi di lab dulu, di lab itu bentuknya tablet apa serbuk. Kalau tablet berarti paracetamol dimasukkan dulu, kemudian digerus dulu. Jadi digerus atau halus ya. Kemudian setelah digerus atau halus dimasukkan sakarum laktis ke dalam mortir, kemudian diaduk homogen. Setelah homogen bagi 2 sama banyak masing-masing untuk 5 bungkus. Setelah itu dimasukkan ke wadah, diberi etiket putih karena obat minum, dengan aturan pakai 3 kali sehari 1 bungkus. Kemudian ini contoh etiketnya, contoh etiket putih. Kemudian singkatan yang ada di dalam resep 1 ada MF, Misjevak, campur dan buatlah. Kemudian pulv itu pulveras, serbuk terbagi. No itu nomero jumlah, kemudian S itu signa, tandailah. DD dedie sehari artinya. Kemudian sekarang resep 2. Di situ ada balsam peru 1 gram, kemudian zinci oksidum 5 gram dan talkumnya 20 ya. Berarti kalian disuruh membuat sediaan serbuk tak terbagi, berarti bedak ya, sebanyak 20 gram. Langsung saja, yang pertama kelengkapan resep 2 ada alamat pasien, kemudian nomor ID dokter, nama dokter, umur pasien, dan nomor SIP dokter. Untuk permasalahan resep tidak ada permasalahan, narkotika juga tidak ada, resep standar juga tidak ada, kemudian dosisnya juga tidak ada. Sekarang pemberian. Untuk balsam peru pemberiannya yaitu cairan kental tidak lengket dengan warna coklat. Jadi warnanya balsam peru itu coklat. Kemudian larut dalam CHCl3 sebagian atau ether ya, dan pada asam asetat. Khasiatnya digunakan untuk stimulan pada luka ringan. Kemudian yang kedua yaitu zinci oksidum, bentuknya itu serbuk amorf, sangat halus, putih atau putih kekuningan, tidak berbau, kemudian juga tidak berasa. Lamban laut itu dapat menyerap karbon monoksida dari udara. Kelarutan praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol 95% P, kemudian larut dalam asam mineral encer dan dalam larutan alkali hidroksida. Untuk zinci oksidum ini karena mudah sekali menyerap karbon dioksida, jadi cepat menggumpal. Jadi kalau mau memakai zinci oksidum harus diayak dengan ayakan 100 terlebih dahulu. Khasiatnya zinci oksidum yaitu untuk antiseptikum lokal. Kemudian pemberian yang ketiga yaitu talkum atau talak. Jadi serbuknya itu hablur, kemudian sangat halus dan licin, kadang-kadang sedikit mengandung aluminium silikat. Untuk kelarutannya tidak larut dalam hampir semua pelarut, digunakan untuk zat tambahan. Ini untuk penimbangan bahannya. Untuk balsam peru kita nimbang 1 gram, zinci oksidumnya 5 gram. Untuk talkumnya berarti 20 gram dikurangi 1 ditambah 5, ketemunya 14 gram. Berarti talkumnya nimbang 14 gram. Nanti kalau ditotal ketemu 20 gram bedak. Cara pembuatannya juga sama seperti biasa. Yang pertama pasti siapkan alat dan bahan, kemudian disetarakan timbangan, kemudian semua bahan ditimbang, kemudian masukkan balsam peru ke dalam mortir ya, ditambah zinci oksidum, aduk homogen, kemudian dimasukkan talkumnya ke dalam mortir, diaduk homogen, dan yang terakhir dimasukkan ke dalam wadah dan diberi etiket biru. Ini contoh etiket birunya.
Untuk singkatan yang ada di dalam resep 2 itu hanya 3 ya, MF, mie cepak, campur dan buatlah, pulvis, serbuk tak terbagi karena bedak, kemudian S, signa, tandai. Nah, itu tadi pembahasan resep 1 dan 2. Untuk resep 3 dan 4 insya Allah kita bahas minggu depan. Untuk minggu ini mohon maaf sekali kita tidak jadi praktek untuk minggu ini, dan kita usahakan kalian bisa praktek minggu depan. Kalau tidak minggu depan ya berarti awal bulan September kita mulai praktek, kalau nggak gitu setelah UTS ya. Jadi semangat belajarnya, jangan lupa untuk terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa belajar kembali ke sekolah ya. Kita bisa praktikum bareng lagi di laboratorium. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Nanti apabila ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di grup. Kita diskusi bareng-bareng dengan teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.